طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا القرآن هو كلام الله، وهو الشيء الذي يبقى في هذه الدنيا التي أحبه الله، ومن أحب كتابه يحبه الله. Al-Quran ini adalah kalamullah dan dia merupakan salah satu yang paling dicintai oleh Allah yang masih tersisa di dunia ini. Maka barang siapa yang mencintainya, niscaya Allah akan mencintai dia. فلذلك أيها الإخوة نحرص على دراسة التجويد، لأن علم التجويد يصحح لساننا، يصحح ألسنتنا في قراءة كلام الله. والحمد لله وصلنا إلى موضوع المهم، وهو تفخيم وترقيق. Kita telah sampai pada pembahasan yang penting, yaitu tentang tebal dan tipis. Walhamdulillah kadzalik, kita telah menyelesaikan ra, ya, tentang ra yang merupakan pokok bab dari huruf-huruf yang terkadang tebal, terkadang tipis. Kesimpulannya pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang ra. Ini biar gampang, antum tidak perlu atau tidak usah dipusingkan dengan pembagian atau klasifikasi yang bercabang-cabang. Ra dibagi menjadi dua, ada yang mutatarrif, ada yang ghair mutatarrif, ya. Yang penting kaidah umumnya seperti ini. Ra dibaca tebal, hafalkan ya, ra yang dibaca tebal, maka selebihnya tipis. Dan di sana nanti ada pengecualian. Nah, pengecualian ini antum hafalkan. Yang pertama, ra dibaca tebal kalau dia berharokat fathah atau dhammah. Nggak peduli apakah sebelumnya atau sesudahnya. Apakah sebelumnya ada huruf isti'la, hamzah wasal, atau sesudahnya ada sesuatu, tidak perlu dihiraukan. Yang penting kalau dia sudah ra itu berharakat fathah atau dhammah, maka harus ditebalkan. Nah, yang kedua, keadaan yang kedua, ra itu sukun. Bagaimana kalau ra itu sukun? Imma sukunnya asli ataupun sukun tidak asli. Artinya sukunnya karena waqaf. Dan inilah yang disebut dengan ra yang mutatarrif, yang di ujung. Jadi kita satukan pembahasannya sehingga lebih mudah untuk antum pahami dan antum ingat kaidahnya. Nah, ra yang sukun, kapan dia dibaca tebal? Harokat sudah ya, kalau fathah atau dhammah maka tebal. Lawannya, kalau kasrah maka tipis. Sekarang ra yang sukun. Ra yang sukun, maka pada asalnya dia dibaca tebal atau tipis tergantung sebelumnya. Ya, tergantung sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya fathah atau dhammah, maka ra yang sukun tadi dibaca tebal. Midrar, istighfar. Karena sebelumnya fathah, baik itu didahului alif misalnya, atau waw, ghafur,
asalkan huruf. Jadi perhatikan kalau ra sukun itu maka tergantung dari huruf sebelumnya yang berharokat. Kalau harakatnya fathah atau dhammah maka dibaca tebal ra yang sukun tadi. Sedangkan kalau sebelumnya harakatnya kasrah, ya, maka dibaca tipis. Atau sebelumnya ya. Nah, ini penting. Karena bisa jadi sebelum ya yang sukun itu harakatnya fathah, ya, khair. Ini dibaca tipis, bukan khair. Sudah antum baca tebal saja atau ingat saja kaidah kapan ra yang sukun ini ditebalkan. Kalau sebelumnya harakat fathah atau dhammah. Kemudian bagaimana kalau sebelumnya harakatnya kasrah? Kapan dibaca tebal? Kalau sesudah ra sukun tersebut ada huruf isti'la yang tidak kasrah. Ada huruf isti'la setelah ra yang sukun yang tidak kasrah. Berarti imma fathah atau dhammah. Misalnya antum ketemu firqa. Maka ra-nya dibaca tebal. Karena qafnya sebagai huruf isti'la harakatnya fathah. Beda halnya kalau seandainya huruf isti'la itu harakatnya kasrah. Seperti firqi, ya, firqin. Nah, ini bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Tidak harus tebal. Adapun kalau seandainya setelah ra yang sukun itu bukan huruf isti'la, huruf selain isti'la, maka tipis. Fir'aun. Fir'aun. Ain bukan huruf isti'la. Maka ra sukun sebelumnya kasrah, bacanya tipis. Misalnya syirkah, syirkin. Karena kaf sesudah ra bukan isti'la. Dan sebelum ra sukun, hurufnya berharakat kasrah, maka tipis. Syirkin. Jangan syirkin. Syirkin. Syirkah. Kemudian, yang terakhir, ra sukun dibaca tebal walaupun sebelumnya harakatnya kasrah kalau huruf sebelumnya itu adalah hamzah wasal. Irka'u, irji'i, alladhi irtada, alladhi irtada. Ya, selebihnya dibaca tipis. Selebihnya dibaca tipis. Adapun pengecualian, tadi sudah kita singgung. Yang satu, kalimat yang bisa antum hafalkan. Beberapa kalimat saja atau kata dalam Al-Quran. Seperti firtin. Firtin ini bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Kemudian titr, misr, ini bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Titr, kenapa boleh dibaca tipis? Padahal di sana ada huruf isti'la. Karena huruf isti'la'nya harakatnya kasrah. Kalau seandainya huruf isti'la sebelum ra sukun tersebut harakatnya fathah atau dhammah, misalnya qatar, maka wajib tebal. Atau qutar, wajib tebal. Tapi kalau titr, tidak wajib tebal, boleh tipis. Nah, itu ringkasan ya dari apa yang telah kita pelajari pada 2 pertemuan sebelum ini. Mudah-mudahan bisa memberikan penguatan dan sekaligus murojaah kita. Baik, berikutnya huruf yang dibaca tebal selain ra, thaniyan tafkhimul lam wa tarqiquh. Sekarang kita masuk ke temannya ra, yaitu lam. Tafkhimul lami wa tarqiquhu.
penebalan huruf lam dan penipisannya. Yaitu kapan lam dibaca tebal, kapan dibaca tipis. Yufakhamul lamu fi lafzil jalalati alladhi lam yasbiqhu kasr. Ditebalkan bunyi huruf lam pada lafaz jalalah, yaitu Allah. Alladhi, yang lam yasbiqhu kasr, yang tidak didahului dengan kasrah. Jadi sebelum lafaz Allah, huruf sebelumnya itu bukan kasrah. Jadi Allah atau Allah tebal, lamnya tebal. Tapi kalau huruf sebelum lafaz jalalah adalah kasrah, misalnya, illah, ya, an rasulillah, ya, lam rasul harakatnya kasrah, bertemu dengan lafaz jalalah Allah, rasulillah, an rasulillah, lamnya tipis, lam jalalahnya tipis. Jangan antum ucapkan an rasulillah, an rasulillah, ini keliru. Ai idza kana mubtada'a, ai idza kana mubtada'an bihi, yaitu kapan ditebalkan lamnya, apabila lam jalalah itu ditebalkan, idza kana mubtada'an bih, kalau dia merupakan kata pembuka di dalam bacaan, au subiqa bi fathin au subiqa bil dhamm, atau didahului dengan fathah atau didahului dengan dhammah. Contohnya, silakan dibaca, Arman. Ustaz. Contoh yang pertama. Allahu nurus samawati wal ardh. Ya, kemudian Febri. Contoh selanjutnya. Allah Rabbakum. Ulangi. Allah Rabbakum. Ya, Allah Rabbakum. Baik, kemudian Aulia Aziz. Abidin. Allahilladzi lahu ma fis samawati. Ya. Galang Pandu. Ustaz. Qul huwallahu ahad. Ahad. Jangan ada jeda antara huruf dal dengan qalqalahnya. Karena di sana tidak ada tasydid. Jadi langsung qalqalahnya itu setelah dal. Ahad. Qul, ulangi. Qul huwallahu ahad. Ya. Kemudian Imam. Nama Ustaz. Bismillah. Kana Allah. Ya. Kemudian Kabul. Nah, Ustaz. Rasulullah. Ya, Kelvin. Kelvin. Nah, Ustaz. Apa Ustaz? Sinyal kurang bagus. Yuridullah. Ya. Ya, itu contoh-contoh di mana lam atau bunyi lam ditebalkan. Hanya pada lafaz jalalah. Dan itu pun tidak didahului dengan kasrah. Kapan ditipiskan seperti biasa? Wa yuraqqaqu ba'dal kasr. Dan ditipiskan lafaz jalalah, lam pada lafaz jalalah Allah, kalau dia terletak setelah kasrah. Setelah huruf yang berharakat kasrah. Contohnya,
Tadi sudah ya, Rasulillah, lillah. Sekarang coba contoh yang ada di kitab, Mas Fajar. Naam Ustaz. Wa may yattaqillah. Iya. Rizal Fikri. Ustaz. Wa may yu'min billah. Iya, billah. Bagus. Asep. Naam Ustaz. Qulillahum. Iya. Sulhi. Naam Ustaz. Lillahi ma fis samawat. Naam. Ahsantum kullukum. Walaysa hunaka mushkilah kubra. Tidak ada masalah yang besar ya tentang lam. Karena dia hanya pada satu lafaz saja. Yaitu Allah. Satu-satunya lafaz di mana lam yang pada asalnya tidak tebal ditebalkan. Namun dengan syarat tadi ya, tidak didahului dengan kasrah. Baik, tsalitsan, yang ketiga, dari huruf yang ditebalkan dan terkadang ditipiskan, yaitu alif. Ya, masih ingat dulu, ada 4 ya, ra, lam, alif, dan gunnah. Nanti insya Allah gunnah setelah ini. Tsalitsan, yang ketiga, tafkhimul alifi wa tarqiquh. Menebalkan alif dan menipiskannya. Kapan alif itu ditebalkan bunyinya dan kapan ditipiskan? Yufakhamul alifu ba'da al-harfil mufakhami wa yuraqqaqu ba'da al-harfil muraqqaq. Bunyi alif atau bunyi a itu ditebalkan setelah huruf yang tebal. Atau huruf yang ditebalkan bunyinya. Dan ditipiskan setelah huruf yang memang ditipiskan bunyinya. Jadi dia tergantung dari huruf sebelumnya. Ay yufakhamu ba'da harfil isti'la wa ba'da lam lafzil jalalah alladhi lam yasbiqhu kasr. Jadi kalau antum sudah membahas beberapa hal yang ditebalkan, huruf-huruf yang ditebalkan tadi huruf isti'la, kemudian karena ada alif, setelahnya ada alif, maka bunyi alifnya itu juga ikut tebal. Bunyi A, bunyi vokal A-nya jadi tebal. Allah, lo, lamnya tebal, bunyi A-nya juga tebal. Jadi, ini dirinci atau dijelaskan lebih panjang lagi, karena kaidahnya adalah tadi kalimat pertama. Yufakhamul alifu ba'dal harfil mufakham wa yuraqqaqu ba'dal harfil muraqqaq. Ditebalkan bunyi alif setelah huruf-huruf yang ditebalkan, dan alif itu ditipiskan setelah huruf-huruf yang ditipiskan. Dal misalnya. Dal. Da. Tipis bunyi alifnya, bunyi A-nya. Tidak boleh do. Kenapa? Karena dal bukan huruf mufakham, bukan huruf yang ditebalkan. Ya, ra, bunyi A-nya jadi ikut tebal. Ra. Karena ra itu adalah huruf yang ditebalkan ketika itu. Baik. Wa ay yufakhamu ba'da harfil isti'la. Yang pertama, ditebalkan bunyi alif itu setelah huruf isti'la. Kedua, wa ba'da lam lafzul jalalah alladzi lam yasbiqhu kasr, yaitu setelah lam pada lafaz jalalah Allah yang tidak didahului dengan huruf berharakat kasrah. Allah, ya. Bunyi A-nya pada lafaz jalalah Allah tebal. Wa ba'da ar-ra'i ghairil mumalah. Dan setelah
huruf ra yang tidak miring, yang tidak diimalahkan. Mithlu, contohnya, coba baca Arman. Nah, Ustaz. Adzon ya, Ustaz. Ya, Adzonnina. ya. Febri. Walau taro. Ulangi. Walau taro. Ya. At-tala. Abidin. Qala Allah. Ya. Kabul. Yuridullah. Ya. Wa yuraqqaqu fi ma siwa dzalik, dan ditipiskan pada keadaan selain yang disebutkan tadi. Mithlu, contohnya Rahma. Naam Ustaz. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ya. Mana bunyi alifnya? Rahma? Ini Ustaz yang dzalikal. Ya, za. Kemudian Za. ka. Ya. Terus ta. Kemudian la. Kemudian ba. Itu semuanya bunyi a-nya atau bunyi alifnya tipis. Tipis. Ya. Baik, adakah di ayat tadi atau di contoh yang terakhir, dzalikal kitabu la raiba fihi, adakah bunyi alif yang tebal? Tidak ada, Ustaz. Tidak? Tidak Tidak ada. Benar, tidak ada. Kalau ra, la raiba fih. Bukannya ra itu tebal. Hah? Itu bukan bacaan mat, Ustaz. Ya, itu bukan alif ya. Jadi za, situ ada alifnya, bacanya tipis. Kita bacanya tipis. Kemudian la, alifnya dibaca tipis. Nah, ra itu ra-nya yang tebal. Tidak ada alif di sana. Yang ada fathah. Fathah itu setengah alif, istilah di dalam ilmu qiraat. Jadi dia bukan alif yang sempurna. Rabi'an, yang keempat, tafkhimul ghunnati wa tarqiquha. Ini yang terakhir dari sesuatu yang ditebalkan, yaitu ghunnah. Menebalkan ghunnah dan menipiskannya. Kapan itu? Tufakhamul ghunnatu idza ukhfiya an-nunu aw at-tanwinu 'inda ahadi ahrufil ikhfa' al-musta'liyah. Wa hiya as-sadu, ad-dadu, at-ta'u, wadh-dha'u, wal-qaf. Ditebalkan bunyi ghunnah apabila ketika mengikhfakan nun atau tanwin atau bunyi tanwin 'inda
ketika bertemu dengan ahadi ahrufil ikhfa, salah satu dari huruf-huruf ikhfa al-musta'liyah yang memiliki sifat isti'la. Al-musta'liyah wahia as-sad, ad-dad, at-ta, ad-dha, al-qaf. Antum ingat kembali huruf-huruf isti'la, khussa, dhaghtin, qidh. Dari ketujuh huruf tersebut, yang merupakan huruf ikhfa ada 5. Selain dari kha dan ghain. Khussa, dhaghtin, qidh. 7 huruf isti'la ini ada 5 huruf yang merupakan huruf ikhfa. Nah, ketika mengikhfakan, menyembunyikan bunyi nun sukun atau tanwin, ketika bertemu dengan 5 huruf ikhfa yang memiliki sifat isti'la atau disebut dengan musta'liyah, maka bunyi gunnahnya ditebalkan. Ya, sering ana sampaikan, bunyi ikhfa itu tidak sama. Bunyi ikhfa menurut yang rajih dari perselisihan ulama qiraat atau ulama tajwid, kalau benar itu dianggap sebagai ikhtilaf atau khilafiyah, maka yang rajih adalah bunyi ikhfa tidak sama. Tergantung dari huruf yang ditemui oleh nun sukun atau tanwin tadi. Dan penulis kitab ini, Syekh Nabhan juga memilih pendapat yang mengatakan bahwa gunnah itu ditebalkan. Kapan? Ketika mengikhfakan bunyi nun sukun atau tanwin pada saat bertemu dengan huruf musta'liyah atau huruf isti'la yang 5. Shad, dad, ta, dha, qaf. Al-amtsilah, contoh. Makanya nun sukun ketemu qaf, ini bunyi nun sukunnya ketika disembunyikan, itu sifat gunnahnya mufakham, ditebalkan. Minqa, minqa, minqa. Jadi bukan minqa, min. Ada yang berpendapat bunyi ikhfa atau bunyi nun sukun atau tanwin ketika diikhfakan, disembunyikan, disamarkan, bunyinya sama. Min. Untuk setiap huruf ikhfa yang dia temui, sama semuanya. Ya, ada beberapa qari yang ana perhatikan membacanya sama bunyi ikhfanya. Ana tidak memilih pendapat tersebut. Yang ana pilih dan sebagaimana yang diajarkan kepada ana ustadz-ustadz atau guru-guru sejak dulu, bahkan ketika terakhir belajar di Jamiatul Imam, muqri'nya juga berpendapat seperti ini. Minqa, minsa, minda, minta, minza. Jadi semuanya bunyi ikhfa atau gunnahnya ditebalkan. Sekarang al-amtsilah, contoh. Baik, coba Kelvin. Naam Ustaz. Yunsarun. Ulang Ustaz. Galang, Pandu. Nah, Ustaz. Mi'osiyam. Ya, siyam, bunyi nya itu gunnahnya ditebalkan. Siyam. Bagus. Rizal Fikri. Nah, Ustaz. Wa nakhilun sinwan. Iya, bagus.
Mas Fajar. نعم أستاذ. من ضعف. Ya. Min dha'fin. Bagus. Kemudian Arman. Nah, Ustaz. Mawdud. Ya, bagus. Sulkhidanu. Naam Ustaz. Musfiratun dohikah. Ya. Ba-nya nanti diperbaiki lagi ya. Musfiratun dhahikah. Ya, bagus. Kemudian Imam. Imam. Aina Imam. Nah, Ustaz. Bismillah. Yang tiqun. Ya, Rahma. Naam Ustaz. Min tin. Iya, bagus. Kelvin. Ustaz. Mubarakatan thayyibah. Iya, Kabul. yanzurun. Iya. Abidin. 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 Sampai mana anak terputus? Man zalam. Man zalam. Mas Fajar. نعم أستاذ. ظلا ظليلا. ظلا ظليلا. Man zalam. من ظلم. Ya, Febri. Anqalu. Dhillan dhalila. Alhamdulillah. Dhillan dhalila. Ya, dhalila. Bagus, Arman. Nah, Ustaz. Anqalu. Galang Pandu. Naam Ustaz. Yanqalibun. Iya. Syai'un. Itu gunnah yang ditebalkan. Selainnya tipis. Wa turaqqaqu fi ma siwa dzalik. Wa turaqqaqu fi ma siwa dzalik. Dan gunnah itu ditipiskan atau seperti biasa pada yang selain dari yang disebutkan tadi di atas. Selain dari bunyi ikhfa yang bertemu dengan huruf-huruf isti'la. Selain itu tipis, bunyi gunnahnya tipis. Mithlu contohnya ya Rizal Fikri. Amsat. Al-insan. Ya, Kabul.
tum Baik. Arman. Ya, Kelvin. Naam Ustaz. Anfaqatum. Iya. Dengan demikian, selesai sudah pembahasan tentang tafkhim dan tarqiq, kapan tebal, kapan tipis. Sebelum kita masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu idgham. Tentang idgham ini juga penting. Banyak orang yang salah paham tentang idgham, maka perlu kita pelajari insya Allah. Namun sepertinya ana mohon maaf ini cuma sampai jam 9. Tadi sudah telat kita mulai 8.15. Jadi cuma 45 menit. Sekali lagi a'tadzir minkum li'anni indi hajah. Ada saudara ana yang mau menelpon dan sudah janjian atau bisanya ya jam 9. Taib, qabla al-khitam, hal indakum soal tentang tebal tipis khususnya ya, atau hal-hal yang lain mungkin bisa ditanyakan. Kita lihat nanti apakah bisa dijawab sekarang atau enggak. Terus siapa yang ingin bertanya tadi? Rizal. Rizal, tafadhal. Ya, yang ditebalkannya alif dan ditipiskannya itu apa? Setelah ro yang bukan apa tadi saya ketinggalan. Ulangi apa pertanyaan antum? Di bagian yang ditebalkan dan ditipiskannya alif. Alif. Ya yang bagian itu. Itu kan ditebalkan setelah ro yang bukan apa gitu tadi. Ya, ketinggalan. Alif itu ditebalkan setelah huruf-huruf yang tebal. Dan dia ditipiskan setelah huruf yang tipis. Yang kurang jelas gimana? Nah, maksud yang di kitab tadi yaitu yang ditebalkan setelah huruf isti'la, kemudian ditebalkan setelah lam jalalah, ya. Lam jalalah yang sebelumnya bukan kasrah. Kemudian wa ba'da ra ghairul mumalah. Dan setelah ra yang tidak diimalahkan. Imalah itu yang dimiringkan ya, bunyi re. Jadi selain dari kalau misalnya ada alif ya setelah ra yang diimalahkan. Dan imalah ini dalam riwayat Hafiz, riwayat kita hanya satu dalam Al-Qur'an. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha. Di situ kan ada alif. Majraha itu ada alifnya setelah ra. Seharusnya alif di situ dibaca tebal karena ra-nya barisnya fathah. Tapi karena di situ ada hukum imalah, satu-satunya dalam riwayat Hafiz diimalahkan ra ya di situ. Maka ketika imalah ra-nya tidak tebal. Karena ra-nya tidak tebal, maka alif pun tidak ditebalkan. Karena tadi kaidahnya alif itu kapan ditebalkan? Kalau dia ada setelah huruf yang tebal. Kapan dia tipis? Setelah huruf yang tipis. Nah, karena majriha re itu bacanya tipis, bukan majri, bukan majriha, tapi majriha.
Dan imalah itu terbagi dua. Nanti akan ada pembahasan insya Allah tersendiri. Ada imalah kubra, ada imalah sughra. Imalah kubra ya tadi re. Bacaan pada kata sate. Seperti pada kata sate. Bunyi pada kata sate. Sedangkan imalah yang kedua namanya imalah sughra. Itu bunyi pada kata tetap. Ya. Kekal. Bunyi e-nya orang biasa gitu ya. Nah, kalau baik imalah kubra maupun sughra, ketika di sana ada ra, itu semuanya dibaca tipis. Misalnya fabi ayyi ala'i rabbika tatamari. Atau yang membaca dengan imalah sughra tatamar, itu bunyi alifnya tipis. Paham ya? Pokoknya yang ba'da ra ghair mumalah, artinya ditebalkan alif itu selain setelah huruf ra yang bukan imalah. Ra yang bukan imalah berarti bacanya ra, tebal ra, begitu. Paham ya? Insyaallah paham Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya. Soal akhir. Apa Ustaz? Ya, Kelvin. Nah, bukan materi Ustaz. Mengenai Al-Fatihah Ustaz. Yang yang ditasdidkan Ustaz. Terus ada yang tanya itu ditekankan atau enggak ya Ustaz? Pas baca atau biasa aja Ustaz? Ya, yang katanya atau istilahnya naber ya. Waladdall, itu ya. Yang iya Ustaz, iya karena berdua iya. Itu Ustaz. Oh, setiap bacaan tasydid apakah ditekan begitu? Nah, Ustaz. Ya, sebenarnya bukan ditekan. Iya. Jadi tidak harus memberikan penekanan yang berlebihan sehingga orang-orang menilainya itu harus ada tekanan yang lebih. Iya. Ya, tidak harus iya dalam bacaan atau ketika kita menunaikan bacaan tersebut seakan-akan ada tekanan dalam lantunan tadi. Tidak, tapi yang wajibnya adalah kita memberikan hak tasydid, yaitu memperjelas bacaannya. Iyyaka na'budu wa iya. Ini saya membaca tanpa menekan-nekan. Begitu juga dengan nabar yang banyak sekarang di mulai istilahnya heboh ya gitu ya, atau viral. Walaupun itu maudhu qadim, sudah lama. Pada bacaan tasydid waladdallin itu. Dhal. Yang penting adalah mentasydidkan lam sebelum mengkasrahkannya. Waladdallin. Yang penting ada tasydidnya walaupun tidak ditekan. Waladdallin. Itu satu cara baca. Ada yang baca waladdallin. 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 Ya, mungkin karena iramanya menuntut seperti itu, maka ada semacam gelombang begitu. La bas. Yang penting dia sudah menunaikan tasydid huruf tersebut. Jadi tidak harus setiap huruf yang bertasydid kemudian diberi tekanan yang harus ditekan di situ ya.
Allahu Rabbis samawati wal ard. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Jadi setiap huruf yang bertasydid harus ditekan, harus diberi gelombang. Laisa hadza huwal matlub, tidak, bukan seperti itu yang diharapkan. Namun yang penting memberikan hak tasydid. Istilah ditekan atau tidak ditekan, ya, itu yang jangan sampai disalahpahami. Jadi iya tidak harus ditekan, tapi kita memberikan tasydid ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tidak harus iya, seakan-akan ada gelombang. Iya. Memberikan tekanan berlebihan itu tidak harus. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khair. Wa jazakumullahu khairan. Baik, ada soal yang lain? Soal terakhir kalau ada. Ya. Baik ya, ana akhiri. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup. Nanti disampaikan oleh Arman pada ana. Karena sampai sekarang asatidzah belum dimasukkan ya ke grup. Walaupun sebenarnya ana ingin asatidzah juga dimasukkan ke dalam grup antum, supaya kalau ada pertanyaan langsung, dan juga interaksi antar asatidzah dan santri juga lebih intens insyaallah. Dan juga kalau ada asatidzah di grup antum ya semacam ada rem gitu, kalau antum ngobrol ngalor ngidul ada yang negur ya. Demikian saja. Mohon maaf tidak full. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhirul kalam, أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.